Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mendeklarasikan Anies Baswedan. Alasannya, ya Anies Baswedan itu darah birunya PKS. Di seberang sana, PDIP tidak mungkin mengusung Anies Baswedan karena antitesa Jokowi. Bagaimana menurut kalian? Apakah deklarasi ini akan menjadikan Anies Baswedan lebih kuat atau sebaliknya? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Partai Keadilan Sejahtera yang ditunggu sekian lama akhirnya mendeklarasikan Mas Anies Baswedan. Dan hal itu berbeda dengan PDI Perjuangan sikapnya. Ayo kita baca di beberapa media sikap resmi PKS. Apakah dia masih terganggu dengan, ya katanya sih ini yang diuntungkan adalah Partai Nasdem. Yuk kita lihat. Pertama kita baca di Detik, deklarasi Capres 2024, PKS bicara darah biru Anies Baswedan. Ini bagi PKS adalah sesuatu, keberadaan Anies Baswedan di PKS. Kemudian ini mungkin hubungannya dengan DKI Jakarta kemarin. Kemudian kalau di Kompas, PKS resmi deklarasi Anies Baswedan jadi Capres 2024. Judulnya to the point. Kalau di CNN Indonesia, PKS resmi deklarasi Anies Baswedan bakal Capres 2024 karena memang proses pendaftaran masih Oktober. Selanjutnya di Tempo, PDIP tolak atau tegas tolak bergabung ke koalisi perubahan. Hasto, kami tidak usung antitesa Pak Jokowi. Pilih yang mana kalian? Oke, kita pilih yang pertama saja di Detik. Deklarasi Capres 2024, PKS bicara darah biru Anies Baswedan. Ini sebuah judul yang ya to the point kepada Mas Anies Baswedan. PKS resmi capreskan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Presiden PKS Ahmad Sayyahu mengungkit darah biru Anies Baswedan. Sayyahu awalnya menyinggung 3 hal yang menjadi kriteria capres dari PKS. Dia mengatakan salah satunya yakni harus berkarakter nasionalis religius. Itu dalam bahasanya PKS ada di Mas Anies Baswedan. Kemudian yang kedua, sosok itu adalah sebagai simbol perubahan. Ada yang atau apa yang ada kebaikan-kebaikan pada hari ini kita akan lanjutkan. Dan kemudian melakukan inovasi perubahan untuk menuju pada kesempurnaan. Dan yang ketiga adalah memiliki peluang menang juga besar, kata Sayyahu di PKS. Jadi tetap apa yang baik dalam pemerintahan Pak Jokowi tetap dilanjutkan, kata PKS. Jadi tidak ekstrim. 3 kriteria itu lanjut Sayyahu digodok dalam Forum Musyawarah Majelis Syuro MMS yang ke-7. Hari ini disampaikan sosok yang memenuhi kriteria itu yakni Anies Baswedan. Kami memandang bahwa 3 parameter yang menjadi guidance pada MMS ke-7 itu dimiliki Anies Baswedan, kata Sayyahu, Presiden PKS. Sayyahu kemudian menjabarkan soal sosok Anies. Sayyahu kemudian menyinggung darah biru Anies. Pertama, Anies Baswedan adalah sosok pemimpin yang memiliki karakter nasionalis religius. Kita menyaksikan bahwa beliau punya darah birunya karena kakek beliau adalah seorang pahlawan nasionalis AR Baswedan. Jadi kita yakin mudah-mudahan darah biru dari kakek beliau ini sebagai pejuang yang alhamdulillah mendapat gelar pahlawan nasional akan menurun dan diwarisi oleh Anies Rashid Baswedan. Itu yang disampaikan oleh Presiden PKS.
Kalau kita lanjutkan masih ada waktu. Di PDIP tegas tolak bergabung ke koalisi perubahan. Hasto kami tidak usung, antitesa Pak Jokowi. Sekretaris PDIP Hasto Kristianto menegaskan partainya tidak mungkin bergabung dengan koalisi perubahan. Hasto kembali menyinggung soal calon presiden koalisi tersebut, Anies Baswedan, yang dianggap sebagai antitesa Presiden Jokowi. Hasto menjelaskan PDIP pasti akan berkoalisi, namun bukan dengan koalisi yang mengusung antitesa Jokowi. Sehingga kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, PKS yang telah mengusung Pak Anies Baswedan, kata Hasto di sekolah partai PDIP. Hasto menjelaskan kepemimpinan Anies di DKI Jakarta sudah menunjukkan bahwa tidak ada kesinambungan kebijakan dengan Jokowi. Oleh sebab itu, Hasto menilai Anies, dalam bahasanya Mas Hasto menilai bahwa Anies itu tidak nyambung dengan temanya. Hasto menilai Anies tidak akan melanjutkan kebijakan Jokowi kalau terpilih jadi presiden. Dan dari gubernurnya saja sudah antitesa. Banyak kebijakan yang Pak Jokowi yang tidak dilanjutkan. Apalagi nanti kebijakan untuk yang lebih besar. Karena politik ini dimulai dari hal yang lebih kecil. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Ada 3 kriteria yang ditampilkan oleh PKS untuk menampilkan Anies Baswedan, tetapi ada satu hal yang bahasanya PDI Perjuangan tidak mungkin dia untuk bergabung ke koalisi perubahan untuk mendukung Mas Anies. Apakah ini hanya sebatas alasan saja yang dicari-cari, atau memang yang sebenarnya? Menurut analisis saya, pertama, kalau kita melihat apa yang menjadi reasoning, penjelasan dari PKS, itu berbeda dengan yang dijelaskan oleh PDI Perjuangan. Yaitu yang disyaratkan oleh PKS ketika menampilkan sebagai calon presiden, itu pertama adalah nasionalis religius, itu syarat mutlak. Kemudian yang kedua adalah dia sebagai simbol perubahan, apa yang ada kebaikan-kebaikan pada hari ini kita akan lanjutkan. Jadi meskipun dia perubahan, selama ada kebaikan-kebaikan masih akan dilanjutkan. Kemudian yang ketiga adalah memiliki peluang menang pada Pilpres. Kalau kita sandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Sekjen PDI, bahwa Anies Baswedan itu antitesa Presiden Jokowi yang tidak akan mungkin melanjutkan program Jokowi dengan memberikan contoh di DKI Jakarta. Kalau menurut saya sih, apa yang menjadi persyaratan PKS itu berbeda dengan yang ditampilkan oleh Sekjen PDI. PKS mensyaratkan yang kedua itu harus sebagai tokoh perubahan, tetapi tidak mengubah hal-hal kebaikan yang sudah berjalan. Jadi kalau seperti ini, maka ya tidak benar atau yang disampaikan oleh Sekjen PDI bahwa Anies Baswedan adalah antitesa. Ini adalah sebuah perdebatan yang mungkin perlu ada sebuah forum. Apa maksud dari yang disampaikan oleh PKS dan yang disampaikan oleh PDI Perjuangan? Kalau menurut saya sih, Mas Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI kemarin, berbagai program yang relevan, baik, maka masih dijalankan. Jadi, sebagaimana dalam konten saya kemarin, Mas Anies Baswedan juga mengatakan, tidak mungkin tema IKN kemudian akan dilahap. Karena temanya adalah menjalankan konstitusi. Bukan karena Pak Jokowi ataupun karena antitesa, tetapi ketika IKN itu menjadi sebuah keputusan dari rezim Jokowi, maka akan dijalankan. Itu yang menjadi concern. Sehingga kalau menurut saya ini perlu ada titik temu deh, perlu ada dialog bersama sehingga supaya dalam bahasa antitesa Jokowi itu tidak liar. Ini kan
Intinya kedua partai ini, PKS, PDI ataupun yang lainnya, ada keinginan bagaimana membangun negeri ini secara lebih sempurna, lebih baik, dengan tidak menghilangkan apa yang telah ada. Kedua, seandainya forum bersama itu sudah terbentuk dan sudah ada dialektika yang menarik, maka kemungkinan besar akan ada semacam kesamaan persepsi tentang Anies Baswedan atau pelanjut Jokowi. Ya, kita tidak bisa memastikan ya siapa yang melanjut Pak Jokowi, tetapi salah satunya adalah Anies Baswedan yang sudah ditampilkan oleh Partai Nasdem, PKS hari ini, dan Demokrat yang akan menyusul terkait deklarasinya. Tetapi menjadi tidak elok kalau PDI Perjuangan, Mas Hasto, mengatakan antitesa yang hal itu jelas tidak seiring sejalan dengan Pak Jokowi. Kalau bisa sih duduk bersama, debat terkait dengan apa sih maksudnya antitesa yang pernah muncul waktu itu. Meskipun yang ketiga, berbicara antitesa itu kan sebetulnya kalau kita dalam perguruan tinggi, tesis, antitesis, itu kan hal yang normal ya, bahkan dalam sains, dalam keilmuan itu hal yang normal. Antitesa itu bukan berarti bermakna negatif. Antitesa itu bisa bermakna positif dan kalau bisa dipastikan itu ada bermakna positif. Intinya adalah semua komponen negara, maksudnya bagian dari apakah dia pendukung pemerintah atau oposisi pemerintah, maka mempunyai niatan yang sama bagaimana negeri ini baik. Tidak dilihat siapa yang ada di dalam pemerintahan. Waktu Bung Karno, waktu Pak Harto, waktu Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, itu adalah selama ada kebaikan maka harus dilanjutkan. Jadi pemimpin itu ada masanya, pada saatnya juga akan berubah kalau kepercayaan rakyat kemudian hilang, atau dalam bahasanya konstitusi kalau sudah lebih dari 2 periode. Jadi ya ini perlu ada semacam persamaan persepsi, debat yang bisa menyelesaikan supaya tidak negatif thinking atau memunculkan isu yang kontraproduktif baik untuk ya Mas Anies atau partai yang mengusung atau partai yang tidak mengusung. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga dari hari ini bahwa PKS mengatakan Anies Baswedan sebagai darah biru dengan menampilkan 3 kriteria itu, maka ada sebuah harapan bagaimana pemimpin negeri ini berkontestasi secara luber dan jurdil. Sosok kakek Anies Baswedan itu menjadi referensi bagaimana menjadi bagian dari negeri ini. Jadi Bapak A.R. Baswedan yang telah menjadi pahlawan nasional itu menjadi semacam jawaban bahwa Anies Baswedan pun menjadi sesuatu bagi proses kaderisasi di negeri ini. Darah biru Anies Baswedan sebagai pelanjut para pejuang itu menjadi kata kunci untuk bagaimana Indonesia merespon ke depan. Pecinta masa depan negeri, sehingga keputusan hari ini PKS, PDI, PKS yang sebelumnya Partai Nasdem, yang Partai Demokrat akan menyusul, ada sebuah keputusan partai. Apakah menang ataupun tidak, ya tergantung pada proses nanti sesudah koalisi perubahan ataupun lawannya itu mendaftarkan ke KPU pada bulan Oktober November nanti. Kalau misalkan strategi partai, koalisi partai itu adalah baik dan diterima masyarakat, secara pribadi Mas Anies melakukan pendekatan ke pemilih dengan baik, sangat mungkin akan memenangkan. Tetapi sebaliknya, kalau sebaliknya partai-partai itu semena-mena atau elit partai itu semacam merasa sudah selesai untuk mengantarkannya, biar mereka berjuang sendiri, maksudnya Mas Anies, ya ini terlalu berat.
Dan beberapa penampilan yang muncul, apakah Mas Anies, Mas Prabowo, Mas Ganjar, Mbak Puan adalah orang-orang yang hebat untuk negeri ini. Biarkan mereka membuat tema-tema positif untuk menawarkan kepada publik, dan publik biar memilih nantinya, tidak diintimidasi oleh informasi yang negatif dari elit ataupun dari masyarakat. Semoga bermanfaat, semoga kepemimpinan di negeri ini semakin lebih baik. Siapapun orangnya, itu merupakan yang ditunggu untuk kebaikan negeri ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.